Ya sekarang Kak, ke dalam dunia pekerjaan menurut saya nih ya Kak, kalau kita mau bekerja mau apa-apa gitu harus ada orang dalamnya. Waduh. Oh, gitu ya. Orang dalam. Orang dalam. Kalau gitu nanti saya S2-nya ngambil jurusan orang dalam aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bosan Obrolan Santai. Dan masih bersama dengan gue Bian Iran Sengeti dan ditemani dengan dua teman kita, Saya ekonomi. Saya Rwanda. Ruanda dan Eko Nofrizal. Nah, Nawan, Apa yang mau kita bicarain itu soal lowongan kerja, pekerjaan. tentang pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya ngebahas tentang pekerjaan itu siapapun orangnya pasti butuh yang namanya pekerjaan nih, Wan ya. Tentunya juga saya yang mohon ya untuk para perusahaan ya tolong ya masukkan saya ya. Gini, Tanggapannya nih buat teman-teman. Eko dulu deh. Eko, gimana sih memandangnya dunia pekerjaan itu? Dunia pekerjaan. Ya, sekarang sudah kerja ya. Sekarang udah sudah. kerja Alhamdulillah, enak, udah sekarang kerja udah. gitu. Alhamdulillah. Nah, gimana nih mungkin kalau yang sudah kerja kasih dong tips-tips untuk yang belum kerja gitu ya mengenai dunia pekerjaan nih. Ya sekarang Kak, ke dalam dunia pekerjaan menurut saya nih ya Kak, kalau kita mau bekerja mau apa-apa gitu harus ada orang dalamnya. Waduh. Oh, gitu ya. Orang dalam. Orang dalam. Kalau gitu nanti saya S2-nya ngambil jurusan orang dalam aja deh ya. Wanda gimana? Setuju nggak ada orang dalam tadi, Wanda? Ya, kalau di 2020 ini sih kebanyakan di setiap perusahaan itu, di setiap dimana kita mau kerja itu pasti yang ditanya siapa orang dalamnya. Oh, Orang gitu ya. dalam. Bener banget itu Wan ya. Bener banget. Wan, lo di perusahaan apa sih Wan? Bantuin gue dong. Betul. Memang mesti benar sih, soalnya kan saya ada beberapa teman yang posisinya agak lumayan gitu ya. Jadi saya pernah sempat bermain ke ruangannya gitu. Dan saya melihat beberapa itu tumpukan lamaran pekerjaan orang gitu nah. Oh, gitu. Sampai setinggi apa itu yang amplop coklat itu, pejuang amplop coklat. Dan pas saya ini gimana? Nggak dipanggil? Enggak lah, nggak ada yang kenal katanya gitu. Oh, gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kenal, Wan, nanti gue kenalin ya Wan ya. Biar nanti kan kita bisa kenalan gitu. Dan ya. itu bukan satu, ada dua juga teman saya sempat bekerja di salah satu bank swasta di kota Jambi juga. Dia bilang kayak itu juga. Waktu dia pertama masuk, lo dimasukin siapa? Terus dia jawab, saya dimasukin oleh teman saya SMA. Nah, terus gitu kata ya. dia susah soalnya di ini kalau kita nggak kenal, kita susah masuk di situ. Walaupun kita sudah ngelamar itu, dan itu kadang lamaran kita tuh cuma dilihat ini beda sudah, dengan ya. yang orang kenal. Misalkan ini ngasih lamaran, ini punya siapa, bisa ini teman dipertimbangkan ini, ya. bisa dipertimbangkan langsung Iya gitu. itu. Tapi apapun itu ya, gue juga nggak separah-parah itu Wan. Gue juga pernah kerja ya. Iya. Gue udah pernah kerja pengalaman 2 tahun tuh ya di store aksesnya di bagian di bookstore yang ada di Jambi. Terus selain dari itu juga pernah menjadi penyiar radio nih Wan. Iya, saya ikut ya, Pak, ya. Tapi sekarang ini Wan setelah kuliah ya masih nganggur gitu ya. Nah, syukurin dulu Pak. syukurin dulu. Ada nih Kak, Ah. ada lagi nih Kak. Sewaktu ini kan udah beberapa minggu masuk nih, udah akrab sama teman-teman kerja. Pada nanya ini Kak, kok kamu bisa sih masuk sini? Gimana sih ada orang dalamnya ya? Saya kan orangnya nggak enakan Pak, jadi saya terpaksa bohong Pak. Saya bilang lamar-lamar aja masukin, ngasih ke pengawasnya. Tahu-taunya alhamdulillah gol. Oh gitu ya, pas lagi rezekinya baik. Padahal ada gitu. sedikit orang dalam. Orang dalam gitu ya. Ada gesekan-gesekan Ada sedikit. sedikit Wanda orang pernah gitu. punya pengalaman dengan orang dalam itu tadi soal pekerjaan Wanda? Ya kalau orang dalam sih yang jelas ya namanya, ya kalau saya sih baru pertama kali ini sih di Jambi ini. Di Jambi pertama. Sebelumnya di Wah, sebenarnya Sebelumnya kita di Palembang. Palembang. Berarti sudah perantauan jauh ya kemana-mana ya. Nah, ini berarti anak perantauan nih nanti buat teman-teman yang nanti tips juga nih kalau misalnya kita mau mencari pekerjaan di luar kota nih dari Mas Dari Wanda. Wanda. Gimana? Yang jelas kalau kita mau mencari pekerjaan di luar kota itu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kita harus tanya dulu teman yang di lingkungan desa kita, apa ada yang merantau kayak gitu kan. Kita tanya gimana di sana ada lowongan kerjaan nggak. Kalau nggak ada, kita jangan dulu berangkat. Kalau kita berangkat sampai sana malah ngabisin uang nanti. Oh gitu, bener banget ya, kita kan nggak tahu arah dan tujuan mau iya. kemana. Saya pernah Kalah juga, dong, Kak, ya. saya pernah juga Pak Terbengkalai. merantau. Itu saya pernah ke Batam Pak. Alhamdulillah gitu. sampai 1 bulan lah. Satu Itu bulan. saya pulang itu karena dari faktor dari orang tua tadi Oh, yang gitu. katanya jauh kan, jadi Jauh, terpaksa pulang. Dan sekarang ya karena nuruti orang tua tadi ya ngikutin lah di Jambi, dan alhamdulillah dapat pekerjaan di Jambi Di ya. Jambi, alhamdulillah ya. Mungkin dari teman Eko
Pernah Oleh-olehnya juga saya nyicip loh teman-teman. Iya. Ya saya pernah nih Kak ngalamin Kak, waktu itu saya pergi ke Kepulauan Riau itu ya. Itu Pulau merantau, Muru. kerja Iya, juga ya. kerja Kak. Saya pergi ke sana, dari sini naik travel ke Tungkal, terus ketinggalan kapalnya nih Kak, kapal ke Riau nya, ke Pulau Muru. Terus saya nginap di Tungkal ya semalam. Besok paginya saya beli tiket ke Pulau Guntung itu namanya tuh ya. Pulau Guntung. Soalnya dari situ Kak kapalnya Kak, yang ada dari situ. Kemudian Pergi ke sana, tahu-tahu ketinggalan kapal lagi Kak. Oh. Saya nginap lagi tuh di Pulau Kalau Guntung. sudah ketinggalan 2 kali itu berarti orangnya atau apanya yang salah ya. Kemudian Tapi alhamdulillah nih Kak ya, sebanyak orang-orang yang ada di situ yang Baik saya ya alhamdulillah Berapanya orangnya baik, pada alhamdulillah. baik, pada sopan juga nih. iya memang Nggak benar. sombong. Saya juga waktu di Batam itu alhamdulillah dapat teman-teman dan mereka juga perantauan gitu. Alhamdulillah semua baik banget buat Baik-baik teman-teman yang di ya. Batam. Thank you bantuannya waktu di Batam kemarin. Iya. Dan terima kasih. main-mainnya ke Jambi, siapa tahu saya bisa bantu juga kalian di Jambi. Iya. Kalau menurut saya kalau untuk jadi anak perantau itu sih satu, Apa? jangan sombong. Jangan sombong ya. Mana? Kalau Kalau jadi perantauan? Kalau kamu ngerantau di Jambi ya? iya. Berarti di Jambi. Apa sih Apa? tipsnya nih? Apa yang harus dibawa nih sama orang perantau untuk masalah kepribadiannya ya? Apa kalau tadi kan jangan sombong gitu. Kalau masalah kepribadian sih yang jelas kita itu jangan, ya betul tadi kan kata banyak, jangan sombong. Jangan sombong. Yang kedua Terus? itu jangan panjang tangan lah kalau istilahnya itu. Oh, maling. Maling. Maksudnya kita di tempat orang Dengan ini tangan yang panjang Kak. Iya. ada lihat barang langsung diambil. Oh. Nah, selain dari jangan panjang tangan, ini mungkin juga ya karena saya juga anak perantauan ya. Hai teman-teman saya yang ada di Pati, Jawa Tengah. Ya. Iya, kalau untuk tips orang yang memang perantauannya dari kepribadiannya selain dari tadi jangan sombong, itu pastinya kita juga harus santun ya, yang Ya, balik santun. lagi ke attitude kita masing-masing karena orang itu yang dilihat dari kita tuh sebelumnya memang kalau orang nggak kenal itu attitude kita, Pak. Attitude. Iya, segagah, setampan, secantik apapun kita, kalau misalnya kita tidak punya attitude yang baik, tetaplah buruk di mata orang. Gitu. Jadi attitude kita harus kita jaga nih dimanapun kita berada. Nah, ya tadi itu soal panjang ya soal Iya, dunia perantauan. pekerjaan. Kemudian ini soal dunia pekerjaan tadi. Beberapa kan ada teman mungkin ya, ada ini misalkan dia nanya pengalaman nih Bian, nanya, "Kak, tolong dong cariin pekerjaan." Nah, kemudian mereka saya tawarin, "Oh, kerja di sini mau nggak?" Biasanya mereka tuh ada yang pertama langsung nanya gaji, yang kemudian langsung nanya kerjaannya ngapain, kemudian yang ketiga langsung nanya prospeknya gimana, Iya. gitu. Itu menurut kalian gimana sih? Memang apakah harus atau enggak? Kalau menurut saya sih untuk yang pekerjaannya itu gimana, gitu kita harus tahu Kak. Harus Jadi tahu. kita Spesifikasi kerjanya mau ngapain aja spesifikasi gitu tahu. ya. Terus juga kita tuh di dalam pekerjaan harus ringan tangan Kak. Dan pula jangan hitung-hitungan soal kerjaan Kak. Oh gitu. Gimana? Ya. Kalau gaji itu kan kita memang penting lah ya, Penting, namanya kita kerja itu kan. Setelah kita tanya gaji, kita tanya pekerjaan. Sesuai enggak tadi kan gaji yang dikeluarkan sama pekerjaan yang kita kerjakan tadi. Gitu. Jadi Ya. kalau saya sih setuju aja dari Setuju. tadi. Kalau dari Bian? Kalau dari saya sih ya, saya tidak pernah selama kerja ya. Ini mungkin jadi pertimbangan juga untuk HR yang melihat video ini gitu ya. Jadi selama saya kerja itu saya tidak pernah memandang gaji saya berapa. Nggak bisa Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaan di mana saya bernaung, ibaratnya seperti itu kan. Biasanya kan orang disesuaikan nih, kalau misalnya kerjanya bagus, ya pasti gajinya juga akan bagus juga gitu. Apalagi kalau misalnya sudah ada tertentu ya, misalnya ada berdasarkan UMP atau UMR, itu kan memang yang harus dibayarkan ya segitu. Kita juga harus bekerja sebaik-baiknya. Kalau masalah prospek itu kembali lagi kepada kita. Kalau misalnya di perusahaan yang kita bernaung itu prospeknya memang ada, ya ada nih beberapa yang memang tertutup dan ada yang memang beberapa terbuka. Ya kita jalanin aja dulu deh pekerjaannya gitu. Ibarat. Oke Wan, dan sepertinya itulah yang mungkin kita bahas yang dapat disimpulkan dari apa nih? Mungkin sekalian kesimpulan langsung pesan. Saya nggak bisa dapat kesimpulan Wan kalau di pembahasan kali ini karena saya belum kerja Wan. Ada kesimpulan apa mungkin pesan-pesan dari ini, kita langsung gabungin aja ya, kesimpulan dan pesan-pesan mungkin dari Bian. Nggak ada tadi? Nggak ada. Ada dari Eko buat teman-teman nih yang soal masalah pekerjaan tadi, lowongan pekerjaan. Saya sih apapun itu pekerjaannya, selagi itu halal, boleh kita coba. Dijalanin aja dulu. Siapa tahu nanti kita jodoh gitu ya. Mau ke pekerjaan maksudnya. Kalau Anda, kalau soal pesan, apalagi yang kalian yang mau lulus sebentar lagi mau lulus ini,
kalian mau ada keinginan mau merantau, yang jelas kita itu harus kuatkan hati lah. Kita sering-sering berdoa sama yang di atas, terus supaya kita dapat dimudahkan lah jalannya. Iya. Dan pokoknya jangan lupa berdoa lah. Berdoa. Nah, berdoa nanti disertai dengan usaha ya guys. Ya. Kalau berdoa Jangan lupa aja di rumah meluruskan nggak niatnya. berusaha, Iya, ya nggak berdoa aja tanpa usaha ya apa boleh buat gitu ya, apa yang akan terjadi. Tapi apapun itu, semoga yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang sudah kerja semoga bisa betah dengan pekerjaannya dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan, maksudnya dalam porsi gajinya ya. Iya. Dan makin disayang dengan bosnya. Amin. Oke, buat teman-teman yang lagi ngambil kerja, semangat terus buat lamaran sebanyak mungkin. Ayo kita Masukin, semangat ya sama-sama. guys. Dan Oke, semoga sama-sama mendapat semangat. pekerjaan yang sesuai dengan yang kita hati harapkan buat teman-teman ya. Oke, untuk itu terima Obrolan kasih obrolan santai hari di hari ini sampai di sini. sampai di sini dan di tema pekerjaan ini ya. Semoga obrolan santai pada sore, siang, pagi hari ini Iya, malam hari ini bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaat Kalau nggak ada untuk manfaatnya ya ambil yang nggak ada Nggak ada manfaatnya manfaatnya tadi. itu. Karena memang obrolan santai ya begini. ya memang kita benar-benar santai ya. Santai. Yang jelas apapun yang kita lakukan itu kan inginnya yang terbaik untuk teman-teman semua. Tentunya kami berempat juga mohon maaf jika ada salah kata. Ya mungkin ada terselip khilaf atau mungkin ada kesalahan Kata-kata dalam tadi. penyampaian kata. Kita berempat mohon maaf yang Iya. sebesar-besar. Saya Iron Sengeti. Saya Bian Soe. Saya Ekonopizar. Saya Rwanda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya di Bosan Obrolan Obrolan Santai. Santai. Bye.